يا أيها الذين في المعروف الشهيد إذا شهد الخير وذلك ثم أخبر فإذا أحدكم ومن أعمش فقد تراه فلا أنشدوا واسمعوا عباد الله لعلكم ترحمون. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat kehidupan hingga sampai saat ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Membaca data-data statistik tentang anak dan pemuda akhir-akhir ini begitu memperhatinkan dan menyedihkan sekali, dan menjadi renungan dan pembelajaran bagi kita semua sebagai orang tua. Terdapat sebuah data yang sangat mencengangkan. Prevalensi pengguna narkoba di tahun 2023 ini menaik menjadi 4,8 juta orang. Kemudian anak remaja berusia 16 sampai 17 tahun sebanyak 60% telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dan pada usia 19 sampai 20 tahun sekitar 20% seks bebas di luar nikah. Dan menurut data BPS statistik juga dikatakan di sini bahwasanya pelaku kekerasan dan korban itu sekitar 339 orang, diantaranya meninggal disebabkan tawuran di Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, narkoba, seks bebas, kekerasan, tawuran yang menerpa anak-anak kita di Indonesia begitu masif. Lantas pertanyaan kemudian muncul, mengapa ini terjadi? Siapakah yang salah dalam hal ini? Tanggung jawab siapakah semua ini terjadi? Dan bagaimana cara mengantisipasi agar anak-anak kita terlindungi dari masalah-masalah di atas ini? Ini ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang kita sering lihat. Pertanyaan kita, siapakah yang salah? Maka wajar dalam surat An-Nisa ayat 9 kita khawatir sekali dengan bunyi ayat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsal ladzina law taraku min khalfin dzurriyyatan di'afan khafu alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kita merasa takut orang-orang yang seandainya mati kita ini meninggalkan
keturunan, anak cucu yang lemah. Mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar, qaulan syadida. Fenomena ini sangat menyedihkan sekali. 60% anak-anak remaja sudah bergaul seks bebas di luar nikah. Kemudian siapa yang harus disalahkan? Banyak orang mengatakan anak-anak ini salah pergaulan. Orang tua kita menyalahkan kondisi eksternal tersebut tanpa kita mengoreksi. Kita jangan-jangan yang di pihak yang salah, terutama bapak-bapak kita semua. Bukan faktor salah gaul, tetapi memang salah asuh dan salah didik dari kita. Mungkin di antara kita tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita menuju akil balik. Kita tidak paham namanya akil balik. Usia berapakah anak itu akil balik? Kapan yang harus kita persiapkan menuju akil balik? Akil balik maknanya orang itu sudah dibebani mukallaf kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tugas mendidik anak bukan hanya pekerjaan seorang ibu di rumah. Makanya dalam rumah tangga minimal ada 3 yang kita harus perhatikan. Ada namanya pola didik, ada yang kita sebut dengan pola asuh dan pola asih. Seorang ibu memiliki kemampuan untuk mengasuh dan mengasih anaknya. Tapi untuk soal pendidikan, itu peran bapak harus hadir di dalam. Kalaulah kita baca Quran, kita bongkar Al-Quran, isinya siapa sih tokoh pendidikan Islam itu dalam Al-Quran? Tidak ada disebutkan di sana ibu-ibu. Semuanya adalah kaum pria, bapak-bapak semuanya. Sebut saja Luqmanul Hakim, Ali Imran, Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Seluruhnya tokoh pendidikan di dalam Al-Quran itu adalah bapak. Bapak ini selalu sibukkan, tugasnya cuma satu, mencari uang, mencari rezeki, pulang tidur. Sehingga anak-anak tidak bisa terpantau apa yang dilakukannya. Anak-anak diasih tanpa dididik. Maka wajar balik seseorang, maka sebutnya ada istilah akil dan balik. Balik itu maknanya kemampuan diri seseorang, anak itu sudah pada tarapan biologis, fisik, sehingga ditandai ketika balik itu seorang laki-laki sudah bermimpi basah ataupun keluar mani. Seorang anak perempuan ditandai dengan menstruasi dan seterusnya. Apakah baliknya anak itu juga akil? Ini permasalahan yang terjadi. Badannya besar, umurnya tua, tapi belum akil. Maka wajarlah kalau kita melihat banyak anak-anak itu badannya dewasa, tapi otaknya, kemampuannya, tanggung jawabnya lemah. Coba kita lihat, berapa banyak orang kita hidup masih menopang pada orang tua kita. Ada rumah tangga baru masih ikut dengan mertua dan juga orang tuanya. Tidak berani untuk keluar menanggung tanggung jawab apa yang sudah dipilih. Banyak itu terjadi. Karena balik belum tentu akil. Tugas seorang bapak itu mengakilkan anak itu agar kemampuan keimanannya, kemampuan tanggung jawabnya, kemampuan leadershipnya terbangun oleh
bapak-bapak, hadirlah bapak dalam pendidikan menuju akil balik anak. Dan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang sekarang mencari tokoh di luar keluarganya, sehingga 3 pokok ini di rumah tangga anak-anak kita diasuh dan diasih, sudah dijalankan tugas oleh orang tuanya, terutama ibunya, tapi tugas asah jalan dilakukan. Padahal penting anak itu harus diasah. Asah itu adalah menggesek ataupun membentukkan satu hal dengan hal yang lain. Makanya asah itu kaitannya bagaimana dengan iman dan amal. Makanya dikatakan sana, Nabi Ibrahim mengatakan iman. Nabi Zakaria mendidik anaknya iman dulu, akidah dulu. Ali Imran mengatakan kepada anaknya iman, akidah dulu. Luqmanul Hakim mengatakan di dalam Al-Quran akidah dan iman dulu. Itu pekerjaan bapak untuk mengajarkan iman kepada anak itu. Sayang sekali bapak-bapak, kita luput dari itu, sehingga iman anak itu tidak tertanam di dalam dadanya, disebabkan kita lalai, terlalu sibuk mencari uang, lupa mendidik anak. Wajar tawuran di mana-mana, wajar seks bebas di mana-mana, karena bapaknya tidak andil, tidak hadir dalam pendidikan mendidik anaknya. Iman itu pilihannya jelas, benar salah, tidak ada abu-abu. Iman kaitannya amal soleh, akhlakul karimah, akhlak itu rem, iman dan amal itu gas. Maka anak itu digas bagaimana caranya bisa paham sholat, bagaimana caranya bisa paham puasa, dan seterusnya. Seperti anak-anak kita di atas ini, saya yakin sudah sebagian yang sudah akil balik, tapi masih bercanda dan masih juga tertawa di dalam masjid. Yang salah ini siapa? Pengurus masjid apa bapaknya? Memang ada tugas bapak untuk menyuruh anak suruh sholat di umur 7 tahun, di bawah 7 tahun. Kita tidak boleh memerintahkan anak itu sholat. Nanti kaitannya berisik saja di atas. Tapi kalaupun 7 tahun, diwajibkan, disarankan seorang bapak untuk mengajarkan anaknya sholat. Kalau perlu dipukul, tidak mau sholat. Dan juga bukan hanya tidak mau sholat, tapi meremehkan ajaran-ajaran sholat itu. Meremehkan salah satunya gimana? Anaknya disuruh sholat, bapaknya pengen enak, duduk sendirian, khusyuk sendirian, anak-anaknya di atas berisik, bawa anak di samping bapak. Itulah pendidikan yang terbaik. Saya lihat hanya beberapa gelintir saja yang membawa anaknya di samping bapak dalam pendidikan iman dan sholat di masjid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita renungkan satu ayat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian kita juga sering berharap ketika kita sudah tidak tiada, anak-anak kita berdoa kepada kita semuanya. Yang selalu kita ajarkan anak-anak itu setiap harinya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku,
sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Ternyata doa ini memiliki syarat. Kama robbayani shaghira, bukan seperti mengasihi di waktu kecil. Robbaya robbana itu artinya mendidik. Jadi kalau kita belum mampu mendidik anak di waktu kecil, maka doa ini juga tidak bisa kita terima karena anaknya tidak mampu berdoa untuk ayahnya secara benar. Kama robbayani shaghira. Ternyata ada prasyarat untuk terkabulnya doa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.